Hijr Ismail adalah sebuah tempat sebelah utara bangunan Ka'bah berbentuk setengah lingkaran dibangun oleh Nabi Ismail alaihissalam, termasuk bangunan suci umat Islam. Ka'bah sendiri secara keseluruhan dibangun oleh Nabi Ibrahim, kemudian datanglah Nabi Ismail membantu bapaknya dengan membawa batu. Batu-batu yang dikumpulkan dalam bahasa Arab berarti hijr. Oleh karena itu, bagian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ismail dinamakan Hijr Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam telah membangun Ka'bah secara sempurna, termasuk di dalamnya hijr ini. Kemudian dinding Ka'bah sempat roboh akibat bekas kebakaran dan banjir yang menerjangnya. Kemudian pada tahun 606 Masehi, kaum Quraisy merobohkan sisa dinding Ka'bah lalu merenovasi kembali. Akan tetapi karena kekurangan dana yang halal untuk penyempurnaan pembangunan sesuai fondasi yang dibangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya mereka mengeluarkan bagian bangunan hijr dan sebagai gantinya mereka membangun dinding pendek sebagai tanda bahwa ia termasuk di dalam Ka'bah. Hal ini dilakukan karena mereka telah memberikan syarat pada diri mereka sendiri untuk tidak akan menggunakan dana untuk membangun Ka'bah kecuali dari dana yang halal. Mereka tidak menerima biaya dari hasil pelaburan, tidak juga dari beli riba, dan tidak juga dari dana mendolimi orang lain. Hijr Ismail adalah salah satu tempat dimakbulkannya sebuah doa. Adapun beribadah di dalam Hijr Ismail hukumnya sunnah. Hijr Ismail merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ka'bah yang memiliki keutamaan serta keistimewaannya. Oleh karenanya, jemaah yang menjalani tawaf diwajibkan untuk mengitari area ini. Pada mulanya Hijr Ismail masuk ke dalam bagian Ka'bah, tetapi berubah menjadi di luarnya setelah pemugaran yang dilakukan oleh suku Quraisy pada awal abad ke-7. Area Hijr Ismail adalah bekas kamar Nabi Ismail serta ibunya Siti Hajar dan diyakini pula sebagai makam mereka. Tempat ini awalnya hanya berupa fondasi batu dan ditutup dengan dedaunan sebagai atapnya, yang menjadi lokasi Ismail dan Siti Hajar beristirahat. Sekitar 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, kaum Quraisy melakukan pemugaran terhadap Ka'bah yang menyebabkan Hijr Ismail tidak lagi berada di dalam Baitullah. Peristiwa ini terjadi karena mereka kekurangan biaya untuk memugar, akhirnya tembok sisi barat dan timur dikurangi sekitar 3 meter. Alhasil, Hijr Ismail menjadi berada di luar Ka'bah seperti sekarang ini. Penyempitan area Ka'bah juga secara otomatis menambah luas Hijr Ismail yang awalnya 5,5 meter menjadi 8,5 meter. Kini area Hijr Ismail dikelilingi pagar rendah setinggi 1,3 meter yang membentuk setengah lingkaran sepanjang 21,5 meter. Dulunya, pagar yang mengelilingi Hijr Ismail hanya berupa batu sederhana. Para khalifah, sultan, dan raja-raja yang berkuasa kemudian mengganti pagar batu dengan batu marmer. Dan Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Disebutkan bahwa ketika Siti Aisyah ingin sholat di dalam Ka'bah, Nabi Muhammad SAW membawa Aisyah ke dalam Hijr Ismail sambil bersabda, "Sholatlah kamu di sini, di dalam Hijr, jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah." Hadis riwayat Abu Daud. Sebagai bagian dari Ka'bah, maka Hijr Ismail mempunyai keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Yang pertama, keutamaan sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah, dan Hijr Ismail merupakan salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Karena itu, Hijr Ismail menjadi rebutan para jamaah yang ingin melaksanakan sholat sunnah dan memunajatkan doa kepada Allah.
Tempat ini menjadi salah satu tempat favorit jamaah Masjidil Haram karena penuh berkah dan mustajabnya doa yang dipanjatkan di dalamnya. Ribuan jamaah akan berebut untuk masuk ke Hijr Ismail melalui dua pintu yang ada di sebelah timur dan barat. Mereka rela berdesak-desakan untuk dapat masuk dan melaksanakan salat serta berdoa di dalamnya. Ketika berada di dalamnya, terkadang sulit untuk dapat melakukan sholat secara sempurna, karena saat rukuk dan sujud bisa dipastikan tidak bisa leluasa karena kapasitas jamaah yang membludak dan dibatasnya waktu karena banyaknya jamaah lain yang menunggu. Adapun keutamaan beribadah di dalam Hijr Ismail diantaranya adalah adanya sejumlah malaikat yang berada di pintu masuk. Para malaikat ini selalu mengatakan kepada setiap orang yang masuk dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail bahwa mereka telah diampuni dosa-dosanya. Hijr Ismail yang terletak di sebelah utara Ka'bah bentuknya setengah lingkaran, dan Hijr Ismail dibangun Nabi Ibrahim sebagai tempat berteduh sewaktu membangun Ka'bah. Hijr Ismail ialah sebuah setengah lingkaran yang terletak di sebelah utara Ka'bah yang ditandai dengan bangunan dinding tembok setinggi dada orang dewasa. Kata hijr berarti kamar atau sebuah tempat yang dibatasi dengan dinding pengaman. Semula Hijr Ismail merupakan bagian dari dalam bangunan dari Ka'bah yang dikatakan semula berbentuk bulat telur, namun ketika Ka'bah direhab pada tahun 606 Masehi oleh suku Quraisy, mengalami keterbatasan kemampuan sehingga ukuran Ka'bah diperkecil dan dibuat segi 4 seperti sekarang. Dan Hijr Ismail dianggap bagian dalam Ka'bah dan orang yang salat di dalamnya sama dengan salat di dalam Ka'bah. Dalam sebuah riwayat diungkapkan bahwa keutamaan Hijr Ismail ialah bagian atau tempat khusus yang mustajabah jika kita berdoa di dalamnya. Dikatakan bahwa pada suatu hari ketika Nabi Ismail menyampaikan keluhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang panasnya kota Makkah, lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ismail, "Sekarang aku buka hijrmu, salah satu pintu surga yang dari pintu itu keluar hawa dingin untuk kamu sampai hari kiamat nanti." Dalam sebuah hadis lain, riwayat Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, di pintu Hijr Ismail ada malaikat yang selalu mengatakan kepada setiap orang yang masuk dan salat 2 rakaat di Hijr Ismail, kamu telah diampuni dosa-dosamu, maka mulailah dengan amalanmu yang baru." Hijr Ismail adalah bagian Ka'bah yang letaknya di luar bangunan Ka'bah itu sendiri. Berada di sini sama saja seperti kita tengah berada di dalam Ka'bah. Salat maupun zikir yang dilakukan di sini juga sama pahalanya seperti dilakukan di dalam Ka'bah. Tak sekedar sebagai bagian dalam Ka'bah, Allah telah membuka pintu angin surga agar berhembus ke dunia melalui tempat ini. Untuk mengetahui lokasi persisnya tidaklah sulit karena menempel dengan Ka'bah. Tidak jauh dari pintu Ka'bah terdapat makam Ibrahim yang menjadi tempat pijakan Nabi Ibrahim kala beliau meninggalkan Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail. Setelahnya ada sederet area yang secara khusus diberi pembatas sepanjang kira-kira 8,5 meter. Menurut beberapa riwayat, pemberian batas ini karena tempat tersebut adalah bekas kamar Ismail bersama sang ibu Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim membangun Hijr untuk tempat berteduh Siti Hajar dan Nabi Musa Ismail, keadaannya sebatas pondasi batu dan atap dedaunan. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah serta sumber air Zam-Zam menjadi daya tarik bagi para khalifah, sehingga muncullah pemukiman baru serta suku-suku yang kelak membentuk bangsa Arab. Ka'bah pun tetap berdiri kokoh bersebelahan dengan Hijr Ismail.
Sejak terpisah dari Ka'bah, Hijr Ismail tercatat telah mengalami perbaikan beberapa kali. Pada tahun 104 Hijriah, Abu Ja'far Mansur selaku Khalifah Bani Abbasiyah melakukan perbaikan pertama dengan memasang marmer di pilarnya. Kini tinggi dindingnya mencapai 1,35 meter dan tebal dindingnya kira-kira 1,5 meter serta jarak antara dua pintu Hijr mencapai 8,77 meter.